Tes. Baik, adik-adik remaja yang ada dimanapun saat ini, di rumah atau di tempat lain, bersama juga dengan kakak-kakak pembina, komisi remaja, mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan sikap kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur bahwa dalam kehidupan kami pemeliharaanmu masih bisa kami rasakan sampai saat ini. Kami mengucap syukur terlebih khusus untuk kesehatan ataupun juga sakit yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena sebagai orang yang percaya kepadamu, kami mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, setiap waktu, maupun segala kondisi baik suka maupun duka. Tapi juga sebagai anak-anak-Mu, kami sadar bahwa dalam kehidupan kami seringkali kami tidak hidup menurut perintah-Mu untuk mengasihi Engkau sepenuh hidup kami, sepenuh hati kami, dengan mengasihi sesama kami. Kami kurang mengampuni kesalahan orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Banyak tindakan, pikiran kami yang tidak berkenan terhadap apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kitab suci ini. Untuk itu ya Bapa, di saat ini kami mau mengaku setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Murnikanlah motivasi kami yang mungkin keliru ketika kami ada untuk beribadah di saat ini. Singkirkanlah motivasi-motivasi yang salah ini. Berikanlah kami motivasi yang benar untuk sungguh-sungguh mau beribadah, memuji, memuliakan, dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami mau berdoa, kiranya Engkau memberkati jalannya pemberitaan firman ini, jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau memberkati apa yang menjadi kebutuhan kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Memberikan cuaca yang terbaik bagi kami, memberkati peralatan yang kami gunakan, agar semua ini diberkati sehingga menunjang peribadatan kami di saat ini. Pakailah hamba-Mu yang akan memberitakan firman, agar apa yang diberitakan sesuai dengan kehendak-Mu semata, sehingga hanya memberikan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, di saat ini kita ada dalam ibadah bentuk pengajaran. Dan seperti yang mungkin adik-adik lihat di video ajakan beribadah, kita akan membahas suatu materi yang sebenarnya cukup sering kali dibahas dalam persekutuan remaja Gemim Kalvari Pineleng. Ini materi Kak sendiri sudah dapat dari Kak masih remaja, sampai sekarang Kak yang bawakan itu materi. Dan mungkin banyak adik-adik remaja juga, khususnya yang taruna-taruna yang pernah dapat ini materi. Namun kenapa Kak mengangkat kembali materi ini? Karena kita akan mengikuti kembali program KB3, dan materi KB3 kita di saat ini akan kembali menggunakan materi Cambium. Untuk itu penting buat adik-adik yang belum mendapatkan materi pertama dan kedua untuk belajar materi ini, untuk betul-betul memberikan perhatian terhadap pesan firman yang nantinya Kak sampaikan. Nah, adik-adik sesuai tema, Torah akan berbicara tentang jalan keselamatan. Nah, adik-adik ketika orang berbicara, ketika orang dalam kehidupan orang, seringkali orang itu membuat
keputusan-keputusan atau torang mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan torang. Nah, dari semua keputusan yang pernah dibuat oleh seseorang semasa hidupnya, keputusan apakah yang membawa akibat paling besar? Torang mengambil keputusan untuk menentukan di mana torang akan bersekolah. Karena kalau salah masuk sekolah, salah juga DP pengajaran, maka itu pasti akan mempengaruhi masa depan torang. Atau juga torang menentukan siapa yang menjadi sahabat torang, yang torang percayakan untuk berbagi kisah torang. Karena kalau salah pilih sahabat, torang kisah hidup yang torang bagi akhirnya bisa tersebar. Nah, tentunya hal ini penting teman-teman. Dalam kehidupan torang mengambil keputusan di mana torang sekolah, siapa yang menjadi sahabat-sahabat torang. Ini adalah keputusan-keputusan penting. Dan nantinya kalau adik-adik sudah menjadi pemuda sama dengan kakak-kakak pembina dan komisi, teman-teman nantinya akan mengambil keputusan untuk mencari siapa orang-orang yang nantinya teman-teman atau adik-adik habiskan di seluruh kehidupan adik-adik. Maksudnya adik-adik mengambil keputusan untuk mencari misalnya siapa yang nantinya menjadi suami atau istri ke depan. Nah, tentunya teman-teman, di antara keputusan-keputusan ini, sudahkah saudara memikirkan keputusan itu dengan sungguh-sungguh? Ada keputusan yang paling besar. Keputusan apa itu? Ialah keputusan dalam hal memilih juru selamat. Ini keputusan yang paling penting yang harus kita semua renungkan. Bukan hanya keputusan-keputusan seputar tentang sekolah, pekerjaan, pasangan hidup ataupun teman. Tapi ada keputusan paling penting yang harus adik-adik ambil dan pilih. Itu adalah keputusan berkaitan dengan keselamatan hidup kita semua. Nah, adik-adik, kita hidup di masa di mana kita dihantui oleh bayang-bayang kematian. Tapi sebenarnya bukan nanti sekarang orang takut dengan kematian. Memang di masa ini orang ada dalam suatu pandemi virus COVID-19. Tetapi adik-adik, untuk orang bisa meninggal itu tidak perlu virus. Tuhan punya berbagai macam cara untuk memanggil kita. Jadi tidak perlu COVID-19. Banyak sekali cara. Orang bisa langsung saat ini juga meninggal, bisa. Kalau Tuhan itu yang Tuhan kehendaki ya bisa. Jadi bukan karena virus, cuma karena virus COVID-19. Dan bahkan jumlah kematian dari virus COVID-19 masih jauh lebih rendah daripada virus Spanyol atau Black Death di Eropa. Banyak penyakit lain yang lebih mematikan, misalnya HIV, penyakit jantung. Di dunia ini kecelakaan maut jauh lebih tinggi DP korban daripada virus COVID-19. Nah, hal-hal ini sering kali mengintai kehidupan orang. Dan jika Tuhan berkenan memanggil orang saat ini juga, maksudnya jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara yakin pasti masuk surga? Jadi mari orang renungkan bersama pertanyaan ini. Jika saudara meninggal hari ini, apakah saudara yakin pasti masuk surga? Jika saudara meninggal dunia dan Tuhan bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Apa jawaban saudara? Jadi mari kita renungkan. Kalau saat ini tiba-tiba semua orang di satu gereja ini jauh-jauhkan, tiba-tiba ada bencana alam gempa 10 skala Richter. Bagaimana? Mati semua orang sini. Semua Tuhan tanya satu kali. Siapa kita mesti biarkan ngana masuk surga? Apa yang menjadi jawaban orang? Mengapa orang harus memikirkan sungguh-sungguh jawaban ini? Mengapa orang harus memikirkan sungguh-sungguh pertanyaan ini? Keputusan adik-adik. Mengapa? Karena kalau salah memberi jawaban, dan kalau jawaban orang itu ternyata bukan jawaban yang tepat, maka orang akan menyesal. Di dunia ini banyak sekali penyesalan. Ada penyesalan satu hari. Kalau orang bisa orang katakan masak nasi jadi bubur. Ya, itu nasi tunggu makan satu hari akhirnya sunya enak. Ini
penyesalan 1 hari. Ada juga penyesalan 1 bulan. Misalnya ketika torang salah gunting rambut. Orang menyesal 1 bulan karena perlu 1 bulan untuk ini rambut mau panjang ulang. Ada juga penyesalan 1 tahun ketika torang gagal dalam ujian sehingga torang tidak naik kelas. Akhirnya mesti tahun depan supaya torang bisa mengambil ujian itu ulang. Ini penyesalan 1 tahun. Mungkin adik-adik yang mohon maaf tertinggal kelas pasti sangat tahu ini rasa kecewa akibat penyesalan 1 tahun ini. Ada juga penyesalan seumur hidup. Nah, penyesalan seumur hidup ini berbicara ketika kita salah memilih pasangan hidup. Karena Torah akan menghabiskan seumur hidup orang dengan orang pasangan, orang istri atau suami nantinya. Nah, tetapi adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, dibandingkan dengan penyesalan-penyesalan ini, jangan sampai orang memiliki penyesalan yang paling besar. Penyesalan apa itu? Penyesalan kekal. Tidak bisa dihitung oleh waktu. Penyesalan ini tidak bisa dibandingkan oleh penyesalan 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau seumur hidup. Cuman satu perasaan yang mungkin orang akan alami bersama ketika orang berkudapan di neraka. Penyesalan. Sama dengan ilustrasi orang yang miskin, orang kaya toh setelah mereka meninggal. Akhirnya orang yang kaya itu menyesal. Ini akan orang rasakan ketika orang ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menanyakan kenapa kita harus membiarkan engkau masuk surga, kalau jawaban ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka orang pasti akan mengalami penyesalan kekal. Apa itu penyesalan kekal? Salah pilih juru selamat. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, supaya orang yang tidak salah mengambil keputusan, supaya orang tidak menyesal, apa yang harus orang lakukan? Orang perlu belajar. Seperti dalam hal ini orang akan membahas tentang jalan keselamatan. Yang pertama yang akan orang pelajari ialah bahwa rancangan Tuhan. Orang akan belajar bahwa sebenarnya Tuhan merancangkan yang terbaik dalam kehidupan orang semua. Jadi orang harus belajar ini, bahwa Tuhan merancang orang bukan sebenarnya untuk kebinasaan. Yang pertama, Tuhan merancang orang untuk mencerminkan dan memuliakan Dia. Nah, Dia memulai dengan menciptakan kita. Jadi Tuhan yang Maha Kudus dan mulia menciptakan dan memelihara kita. Seperti yang terdapat dalam Mazmur 100 ayat 3. Di sana dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan dombanya, domba gembalaannya. Jadi yang pertama, Tuhan merancang kita untuk mencerminkan dan memuliakan Dia. Yang pertama yang Dia lakukan ialah tentu saja menciptakan orang. Bukan hanya menciptakan orang, tapi Tuhan memelihara kehidupan manusia. Sama dengan orang, kalau ada barang-barang favorit, barang yang sangat orang sukai, pasti orang pelihara baik-baik, itu orang jaga baik-baik. Kalau Pak dan itu barang favorit itu buku-buku. Jadi pasti nama itu mesti nomor 1 ada dalam itu buku itu dia. Mesti rawat sebaik mungkin karena itu akan Kak pakai seumur hidup Kak. Nah, apalagi ini dikatakan bahwa ternyata Tuhan memelihara hidup ciptaannya manusia sama seperti gembala kepada dombanya. Jadi Tuhan bukan menciptakan kita kalau Tuhan sekiar, tidak adik-adik. Tuhan merawat, Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan bukan hanya sampai di situ saja. Kalau cuma Tuhan ciptakan, ya sama aja dengan batu, dengan binatang itu manusia. Karena binatang juga Tuhan pelihara. Apa yang membedakan ciptaan manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain? Kita diciptakan serupa dan segambar dengan pribadi Allah untuk mencerminkan dan memuliakan Dia. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi salah satu keistimewaan manusia ialah
Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apa maksudnya? Manusia memiliki kepribadian karena Tuhan Allah memiliki kepribadian. Kepribadian manusia itu mirip dengan Tuhan Allah. Tidak sama dengan Tuhan Allah, tapi mirip dengan Tuhan Allah. Maksudnya begini, Tuhan punya perasaan dan kehendak, maka manusia juga punya perasaan dan kehendak. Tuhan punya daya logika, makanya manusia juga. Tuhan punya kreativitas sehingga dia mampu menciptakan alam semesta yang begitu indah dan begitu teratur ini. Manusia juga punya kreativitas untuk menciptakan suatu benda. Ini kamera di depan, monitor, HP. Kenapa manusia bisa menciptakan hal-hal seperti ini, sedangkan binatang tidak bisa? Itu karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, itu ialah untuk mencerminkan. Jadi supaya ciptaan lain bisa menyaksikan Tuhan lewat kehidupan orang. Itu maksudnya mencerminkan. Dan memuliakan Dia. Jadi lewat anugerah khusus ini, lewat keistimewaan ini, manusia bertanggung jawab untuk memelihara ciptaan Tuhan. Untuk bekerja, untuk mengelola hal ini. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Makanya kita melihat dalam Katekismus Westminster dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya selamanya. Jadi tujuan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah ialah untuk menikmatinya dan memuliakan Allah. Adik-adik tanya, apa nih Katekismus Westminster? Katekismus Westminster adalah salah satu bahan ajar yang dipakai oleh gereja-gereja Calvinis atau Reform di seluruh dunia. Seharusnya termasuk Gemini. Jadi ini, salah satu ini pertanyaan nomor 1. Katekismus Westminster. Langsung berbicara tentang tujuan hidup manusia. Maka orang juga ketika menetapkan tujuan hidup orang, ingat baik-baik. Orang bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kalau orang bekerja untuk kemuliaan Tuhan, ketika orang ditawarkan untuk korupsi dan suap, orang pasti akan tolak. Ketika orang belajar untuk kemuliaan Tuhan, ketika ada tawaran untuk baspik, ada tawaran untuk berlaku curang, pasti orang akan menjauhi hal-hal demikian. Ketika kita berteman untuk kemuliaan Tuhan, kita pasti akan menjauhi pergaulan yang buruk. Ketika kita berpacaran untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan berpacaran tentunya dengan perpacaran yang sehat. Ini haruslah yang mengarahkan segala keberadaan hidup orang. Orang melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Katekismus Westminster. Nah, dengan melakukan ini, kita mendapatkan kepenuhan hidup di dalam Dia. Jadi selama kehidupan orang tidak mencerminkan Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan, maka orang kehidupan ini belum utuh. Belum sepenuhnya kehidupan seperti yang direncanakan oleh Tuhan. Maka yang menjadi pertanyaan kita semua, jika Tuhan adalah pencipta yang maha agung dan maha baik, serta segala perintah dan berkat-Nya ditujukan untuk membawa kita pada kepenuhan hidup yang mencerminkan dan memuliakannya, mengapa saya tidak mengalaminya? Mengapa orang merasa bahwa kehidupan orang justru bukan sesuai rancangan Tuhan, tapi semakin jauh dari rancangan Tuhan? Mengapa orang mengalami bahwa sebenarnya orang kehidupan ini tidak mencerminkan Tuhan, tidak memuliakan Tuhan? Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa kita tidak mengalami kepenuhan hidup? Mengapa kita tidak mencerminkan Tuhan? Mengapa kita tidak memuliakan Tuhan dalam keberadaan hidup kita? Karena kita punya masalah. Masalah manusia ialah berbicara tentang dosa dan keterhilangan. Jadi masalah manusia ini berbicara tentang dosa dan keterhilangan. Yang pertama orang bisa lihat dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai 2. Orang lihat itu background gambar itu kan, background gambar itu sebenarnya tabut perjanjian. Ini rupa pampelan dia, itu pembatas antara ruang maha suci dan ruang kudus. Ruang kudusnya ada di maha suci. Kenapa perlu? Jadi kalau masuk situ untuk orang yang bukan seorang imam, tidak melaksanakan ritual-ritual tertentu,
tidak mentahirkan diri orang, tidak mengadakan kurban, mati. Cuma imam besar yang boleh masuk situ, cuma dari keluarga Harun. Kenapa? Karena orang hubungan dengan Tuhan yang kudus itu so putus. Makanya ketika orang bisa beribadah seperti saat ini, bersyukurlah orang, karena orang tidak hidup di zaman Musa. Baku dapat dengan Tuhan mesti lewat imam. Sekarang orang bisa baku dapat dengan Tuhan, mau di utang kah, mau di gunung, bahkan di kamar mandi orang bisa baku dapat dengan Tuhan. Tidak perlu lagi ke bait Allah, tidak perlu lagi ke kemah suci. Ini penting. Bahkan Tuhan yang datang pada orang, karena orang tidak pernah berani mau datang pada Tuhan. Tuhan yang datang selalu pada orang. Tuhan yang datang pada Abraham, Tuhan yang datang pada Musa lewat semak berlukar, Tuhan yang datang di gunung Sinai. Tuhan juga yang datang lewat apa? Tabisan. Itu tuh Tuhan datang. Makanya habis tabisan apa teman-teman? Pengakuan dosa. Karena ketika Tuhan datang, oh Tuhan. Dengan Presiden Jokowi datang menurun PCPC tumpe baju. Tuhan rasa nak menghormati Presiden. Begitu juga ketika Tuhan datang, orang sahur, orang membawa orang berdosa. Harus ada pengakuan dosa. Dari mana Tuhan tahu orang melakukan dosa? Makanya ada pembacaan hukum Tuhan sebelum pengakuan dosa. Tuhan datang, Tuhan kasih hukum. Ini mau disolanggar. Mau disolanggar ini hukum kasih. Orang sahur, orang berdosa. Orang mengaku, habis pengakuan dosa apa? Berita anugerah Allah, Injil. Orang percaya orang sudah diampuni. Sekarang apa? Firman. Bagaimana orang menjalani tempat kehidupan? Baru habis firman apa? Ungkapan syukur, persembahan. Baru tutup dengan apa? Permohonan doa. Dan di akhir berkat. Liturgi itu disusun bukan asal-asal. Ada DP makna teologis. Tuhan datang pada umat Israel karena umat Israel tidak mungkin datang pada Tuhan hadirat. Sedangkan Yesaya tutufori dalia tu malaikat 6 sayap. Takut kalau aku dapat dengan Tuhan. Mesti Tuhan yang datang. Tuhan datang di tengah-tengah kehidupan orang Israel lewat apa? Kemah suci. Nah, bersyukur orang sehidup di zaman perjanjian baru. Orang bisa datang kepada Tuhan, tidak ada lagi pemisah antara mimbar dan jemaat. Makanya itu pampelnya di belakang mimbar, bukan di muka mimbar. Karena sudah sambung hubungan dengan Tuhan. Jadi ini, bersyukurlah orang. Nah, kenapa orang tidak bisa menjalani hidup sesuai dengan rancangan Tuhan? Karena sama seperti yang dikatakan oleh Yesaya, yang merupakan pemisah antara torang semua, antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi ini masalah utama manusia. Kenapa manusia tidak lagi bisa mencerminkan Tuhan, tidak bisa lagi memuliakan Tuhan? Karena orang hubungan dengan Allah itu sudah terputus, terpisah. Karena apa? Karena dosa manusia. Karena dosa manusia sama seperti yang dikatakan oleh Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia memberontak pada Tuhan dengan memilih jalannya sendiri. Tuhan bilang pengetahuan. Iblis bilang boleh gua. Jangan makan dan jangan raba. Iblis tambah tuh firman. Manusia ikut dompe jalan sendiri nih. Mau dengar Tuhan nih, mau dengar iblis tuh ikut dompe jalan sendiri. Maksudnya apa? Dorang menjadi Tuhan atas diri dorang sendiri. Pemberontakan manusia ini disebut dosa. Yang diwujudkan dengan sikap tidak menundukkan diri pada Tuhan maupun melawan Tuhan. Nah, cilakanya tidak ada manusia di dunia ini yang DP hubungan, tidak ada manusia berdosa di dunia ini yang DP hubungan dengan Tuhan ini masih tersambung. Kenapa? Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Orang status selama orang keturunan Adam dan Hawa, orang ini berdosa. Bahkan sebelum orang dilahirkan, orang masih di dalam kandungan mama dan papa, orang berdosa atau status. Ini bicara status. Nah, sekarang berbicara perbuatan. Coba Kak mau tanya, adakah di gereja ini atau di adik-adik di rumah yang tidak pernah melakukan semua di daftar ini? Angkat tangan. Kalau ada yang tidak pernah backing dosa di daftar ini. Salah satu dosanya di daftar ini yang teman-teman backing angkat tangan. Kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Pasti salah satu di dalam daftar ini pernah orang lakukan. Itu perbuatan dosa. Kalau Kak banyak sekali Kak ada backing di daftar ini. Jadi adik-adik, tidak ada dunia ini yang tidak berdosa. Orang bisa belajar bahwa manusia berdosa pasti DP hubungan dengan Allah itu terputus. Kita mengalami keterhilangan. Dan bukan cuma sampai di situ adik-adik. Ketika orang melakukan dosa, apa yang dikatakan firman Tuhan? Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ketika orang melakukan dosa, orang harus mengalami yang namanya penghakiman. Baik orang yang sudah percaya maupun tidak, dihakimi Tuhan. Jauh daripada itu juga, upah dosa ialah maut, sama seperti Roma 6 ayat 23. Jadi dosa mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Tuhan, sesama dan dirinya. Dan akhirnya penghukuman kekal. Ini yang dialami oleh manusia. Maut bukan cuma mati fisik, tapi juga mati kekal. Apa itu mati kekal? Itu neraka. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka di sini orang yang berdosa, ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Orang sebagai manusia sosial, makhluk sosial. Tidak bisa hidup tanpa orang lain. Orang tidak suka tuh kesepian. Orang suka ada keluarga, orang suka ada teman. Orang suka ada rekan kerja, ada rekan belajar. Tapi jangan sampai orangnya ada Tuhan. Karena neraka itu tempat di mana kasih Tuhannya tidak ada. Tuhan hadir di neraka teman-teman. Tuhan hadir di neraka. Tuhan bukan tidak hadir di neraka. Yang tidak hadir di neraka itu Tuhan kasih. Tapi apa yang hadir dari Tuhan di neraka? Tuhan pemarah. Tuhan hadir di sana lewat murkanya. Jadi jangan sampai orang kehilangan hubungan dengan Tuhan selama-lamanya. Ini tuh siksa neraka. Itu neraka pesiksa itu nomor satu, bukan tuh api, itu penyiksaan. Itu memang siksa. Tapi itu hubungan dengan Tuhan yang putus itu tuh neraka selama-lamanya. Tidak lagi bisa dipulihkan. Nah ini yang harus dialami oleh orang berdosa. Nah teguran ini juga diberikan oleh seorang teolog dan apologet Kristen. Jadi pembela iman Kristen, C.S. Lewis. Ini C.S. Lewis, ada yang tahu DP film apa-apa yang terkenal? Narnia. Ini C.S. Lewis seorang teolog dan apologet Kristen. Dia yang bikin tuh film Narnia. Bukan DP film, tapi DP cerita itu dia yang bikin. Itu aslan itu singa itu apa aja bilang nih? Itu rupa wakil dari Kristus dan karena aslan dah mati kau bangkit ulang. Kalau tuh 3 orang pemuda dia itu manusia kata. Manusia pertama. Apa yang C.S. Lewis katakan berbicara tentang dosa. Dia berkata bahwa ada 2 macam orang yang berkata kepada Tuhan. Pertama, ini orang percaya. Jadilah kehendakmu. Yang kedua, ini orang yang tidak percaya. Tuhan bilang, kalau begitu jadilah kehendakmu. Renungkan baik-baik teman-teman. Ketika orang berdoa, ketika orang menginginkan sesuatu, ketika orang merencanakan sesuatu, tanyakan baik-baik, ini kehendak Tuhan atau kehendak orang? Jangan-jangan ini cuma kehendak orang. Maka teman-teman, bagaimana supaya kita terlepas dari hukuman dosa? Bagaimana supaya orang tidak terpisah dengan Allah selama-lamanya? Manusia berusaha untuk menjembatani keterpisahan dengan Allah ini melalui perbuatan baik, moralitas, agama, tetapi tidak ada yang cukup untuk membuatnya selamat serta kembali memuliakan dan mencerminkan Tuhan. Ingat upah dosa itu maut, bukan perbuatan baik. Jadi orang tidak bisa lepas dari dosa kalau orang bayar dengan perbuatan baik. Bayar dengan kesalehan hidup orang tidak bisa. Satu-satunya alat pembayaran untuk bisa membayar hukuman ialah maut, kematian. Bukan cuma kematian biasa tapi kematian kekal. Nah usaha manusia untuk selamat dari hukuman kekal digambarkan sama dengan orang membalari di Grand Canyon ini atau di pegunungan Manas. Impossible.
Langsung mati dia kalau polisi. Jadi tidak mungkin manusia bisa selamat dengan perbuatan baik, dengan moralitas, dengan agama. Itu sangat tidak mungkin. Maka kalau begitu, yang cilaka ialah dunia ini adalah dunia yang hilang. The lost world. Hilang dari apa? Hilang dari hubungan dengan Tuhan. Maka teman-teman, yang menjadi pertanyaan kita semua ialah bagaimana bagaimana manusia dapat memperoleh keselamatan sehingga dapat kembali pada kepenuhan hidup yang memuliakan mencerminkan Tuhan. Bagaimana dan supaya orang yang DP jembatan itu putus, kita sambung ulang. Bagaimana orang bisa kembali kepada kehidupan sesuai dengan rancangan Tuhan untuk mencerminkan dan memuliakan Dia. Bagaimana supaya orang tidak jatuh dalam hukuman kekal di dalam neraka. Bagaimana? Kalau orang tong belajar tadi tidak mungkin manusia. Maka yang hanya bisa menyelamatkan orang ialah Tuhan. Nah, kenapa Tuhan ingin menyelamatkan orang? Karena Tuhan juga adalah Allah yang Maha Kasih. Dia berkata dalam Yeremia 31 ayat 3, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Karena Allah Maha Kasih, Dia ingin menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Tapi di satu sisi Allah juga Allah yang Maha Adil. Dia harus menghukum orang yang berdosa. Roma 6 ayat 23. Keluaran 34 ayat 7b. Tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Allah ingin menyelamatkan umat manusia, tapi Allah juga harus menghukum umat manusia. Jadi Dia menyelamatkan umat manusia dari dirinya sendiri. Nah, bagaimana DP cara? Bingung tuh. DP solusi satu-satunya ialah penebusan Kristus. Itu solusi satu-satunya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alasan kenapa teman-teman ada di tempat ini karena kasih Allah. Coba berdiam, tarik nafas, kung dengar tuh detak jantung. Alasan teman-teman, orang semua detak jantung masih babunyi, bagra, karena kasih Allah. Kalau dia lepas DP kasih langsung mati tuh semua. Alasan teman-teman dapat buang, kasih Allah. Kalau dia lepas ini kasih Allah, pergi orang semua. Dia langsung tanya di muka-muka sana yang pertanyaan pertama tadi. Siapa tamu sisi masuk ke surga? Alasan orang bangun tadi pagi, seharusnya dia bunuh 4 orang tadi malam ketika orang masih hidup dalam dosa. Coba bayangkan. Dan orang kalau orang pertama bikin salah 4 orang, biasanya orang kurang mau tunggu-tunggu waktu yang terbaik mau balas dia kesalahan. Setiap hari orang melakukan salah Pak Tuhan. Siapa Tuhan yang nak mencabut orang penyawa tadi malam? Siapa Tuhan nak cabut orang penyawa kemarin, bulan lalu, tahun lalu? Itu karena kasih Tuhan. Maka karena kasih Allah, Dia mau datang ke dalam dunia, mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang. Tuhan telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penembusan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib dan kemudian bangkit kembali, Ia telah membayar hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas manusia karena dosa. Adam suka jadi Tuhan, Yesus datang jadi hamba. Adam memberontak, Yesus taat kepada Tuhan sampai mati. Beda ini Adam pertama dan Adam kedua. Adam pertama ya Adam yang jatuh dalam dosa. Adam kedua seperti sudah Tuhan katakan itu Tuhan Yesus. Jadi karena kasih Allah orang bisa mengalami keselamatan. Karena kasih Allah orang bisa diciptakan. Karena kasih Allah orang jadi manusia bukan jadi rumpuh. Orang harus menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan orang, teman-teman. Jadi jangan mengeluh, mengeluh itu manusiawi. Tapi cepat babale, mengingat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan orang. Nah, oleh karena itu kenapa cuma Tuhan Yesus yang merupakan satu-satunya juru selamat? Karena di dunia ini tidak ada orang lain seperti Tuhan Yesus. Kenapa cuma Tuhan Yesus? Karena Dia manusia dan tidak berdosa, maka Dia dapat mewakili kita. Kenapa harus manusia, bukan malaikat yang menjadi penebus orang? Karena yang bikin dosa manusia. Maka yang mau balas, ini mau tebus manusia, mesti manusia nih boleh. Malaikat. Makanya Yesus harus betul sungguh-sungguh manusia supaya dapat mewakili orang.
Yang kedua, dia harus tidak berdosa. Bagaimana Randy mau bayar kita dosa pada Tuhan, sedangkan Randy berhutang pada Tuhan. Randy mesti tidak berhutang dulu, tidak berdosa dulu, kan dosa dan hutang itu sama. Baru Randy boleh bayar tapi hutang pada Tuhan. Nah begitu, no Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus tidak berdosa, harus menjadi manusia yang tidak berdosa, baru layak menjadi penebus manusia. Kalau dia jatuh dalam dosa, ketika iblis goda dia, dia jatuh dalam dosa. Memang ada dua pandangan dalam teologi. Ada yang bilang Tuhan Yesus tidak mungkin berdosa karena dia itu bukan keturunan Adam dan Hawa. Ada yang bilang Yesus bisa jatuh dalam dosa. Kita lebih ke pertama, Tuhan tidak mungkin berdosa. Karena dia dikandung daripada Roh Kudus, bukan dari keturunan secara asli dari Adam dan Hawa. Jadi orang bersyukur. Boleh malaikat yang bayar, enak saja malaikat bilang, yang berdosa kita yang mau bayar, mau hutang. Harus manusia. Makanya penebus itu harus manusia dan tidak berdosa. Kalau Randy cuma boleh bayar dia diri sendiri, tapi kenapa Tuhan Yesus bisa bayar hutang semua manusia? Karena dia Tuhan, maka dia dapat menanggung dosa dunia. Jadi teman-teman, baik keadilan Tuhan dan kasih Tuhan, orang bisa lihat di salib. Orang jangan melihat salib cuma melihat kasih Tuhan. Yang tidak berimbang. Kenapa? Karena betul, ada pengampunan. Betul sekali memandang salib, menerima salib ada pengampunan dosa. Tapi di salib ada keadilan, Yesus mati di salib. Ada penghukuman kematian kekal yang harusnya orang alami di neraka, dia tanggung secara supranatural di atas kayu salib. Jadi orang teologi reform percaya waktu pengakuan iman orang bilang turun ke dalam kerjaan maut. Maksudnya itu hukuman kekal di neraka Tuhan tanggung di saat dia berada di atas kayu salib. Jadi ketika orang memandang salib, orang memandang sekaligus kasih Tuhan. Jadi jangan cuma berat sebelah. Ingat, orang diampuni, dikasihi karena ada orang yang mengalami murka Tuhan. Siapa itu? Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus itulah satu-satunya jalan kita. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kebenaran eksklusif, cuma ada di Kristen. Jangan bilang lagi ada kebenaran-kebenaran lain di luar agama Kristen. Bedakan tuh toleransi dan kompromi. Jadi keselamatan cuma ada di agama Kristen. Keselamatan cuma ada di pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini kebenaran eksklusif. Kalau teman-teman menyangkal ini, teman-teman menyangkal firman Tuhan. Menyangkal apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Maka teman-teman, bagaimana saya dapat masuk ke dalam satu-satunya jalan keselamatan? Melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana orang bisa menyeberangi jembatan dari manusia berdosa kepada Tuhan yang kudus? Orang harus menerima Kristus. Nah, bagaimana orang menerima Kristus? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Konsep anak-anak Allah itu cuma ada dalam konsep Kristen, teman-teman. Kalau yang lain budak, kalau orang anak-anak Allah, memang orang adalah hamba Allah, tapi orang juga punya gelar khusus anak-anak Allah. Siapa nih mau menjadi anak seorang raja? Orang pasti suka menjadi Jokowi, angkat orang jadi anak angkat. Tapi yang anehnya banyak orang di dunia ini yang mau jadi anak raja dari segala raja. Ada remaja di rumah mesti suka ya jadi anak raja dari segala raja. Jangan cuma jadi anak-anak yang kaya, yang populer, yang hebat, yang berprestasi, tapi ini mau jadi anak-anak Tuhan, cilaka. Itu semua sementara. Tapi setelah ini, orang kehidupan ini cuma singkat sekali kalau mau lihat. Habis itu pergi. Dapat rasa panjang punya jalan itu kehidupan. Mari sepanjang sejarah, banyak orang mati, banyak orang juga yang mau datang. 1000 tahun dari sekarang, orang mau ingat siapa orang dilupakan. Maka
Terimalah Tuhan Yesus supaya orang menjadi anak-anak Allah. Manusia perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi jembatan itu, yaitu dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus melalui suatu undangan yang bersifat pribadi. Jadi itu beriman itu dia boleh diwakili oleh orang tua. Keselamatan boleh orang tua wakili. Salah satu pandangan yang keliru yang dulu kita percaya itu apa? Sebelum sidika terampi dosa tuh, terampi orang tua ya tanggung. Silakan ini, ada Alkitab bilang begitu. Setiap dosa ditanggung oleh masing-masing pribadi. Maka kalau masuk ke selamat boleh itu iman diwakili orang tua. Makanya disebut undangan pribadi. Harus adik-adik sendiri yang beriman. Jangan sampai jadi Kristen cuma karena lahir di keluarga Kristen. Walaupun itu bagus. Jangan sampai Kristen karena lahir di Minahasa, tanah mayoritas Kristen. Jangan sampai Kristen hanya karena sekolah Kristen. Ini mungkin menunjang adik-adik memiliki iman. Tapi adik-adik sendirilah yang menentukan iman adik-adik. Jadi jangan dipengaruhi oleh hal-hal seperti ini. Itu cuma Kristen KTP. Maka seperti Yohanes 5 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi orang pindah dari sebelah kiri manusia berdosa kepada Tuhan yang kudus, kepada kehidupan. Dengan apa? Dengan mendengar dan percaya. Iman tidak mungkin lahir dari di luar ini. Adik-adik mesti dengar firman Tuhan, mesti dengar Injil baru bisa miliki iman. Tidak mungkin iman di luar Alkitab. Jadi penting membaca Alkitab, penting belajar firman Tuhan, penting dengar khotbah seperti saat ini. Karena tidak mungkin ada iman di luar pemberitaan firman. Tidak mungkin ada iman di luar pemberitaan Injil. Maka Kak perlu menjelaskan kepada adik secara singkat padat. Jangan sampai memiliki iman yang salah. Nah, bagaimana itu iman yang salah adik-adik? Yang pertama, iman melompat dalam gelap. Ini iman yang salah. Apa maksudnya iman melompat dalam gelap? Percaya saja, tahu belakang. Coba, siapa yang percaya Tuhan Yesus di sini Tuhan? Tahu enggak membuktikan Yesus itu Tuhan? Ini cuma beriman tanpa mengetahui. Ini itu melompat dalam gelap. Siapa yang percaya Alkitab firman Allah? Orang sama percaya Alkitab firman Allah. Bisa enggak membuktikan Alkitab firman Allah? Bagaimana kalau ada orang bilang Alkitab sudah dipalsukan? Karena Tuhan terjemahan mengandung kesalahan. Nah, banyak orang Kristen yang memiliki iman melompat dalam gelap. Percaya saja. Makanya sangat bisa ditipu. Lihat awan sama dengan orang Bareo, sebilang Tuhan Yesus. Lihat lumut dulu tahun berapa itu lumut di sebelah pasturi, Tuhan Yesus silakai. Main percaya saja. Bahkan sekarang sama yang dulu. Kalau dulu orang orang sakit jiwa itu dianggap kerasukan setan. Kalau sekarang kan sudah perkembangan medis. Jangan langsung bilang, dia setan masuk. Cek dulu menurut standar sains medis ini sakit jiwa ini atau betul-betul setan masuk. Jadi ini boleh orang percaya saja tanpa mengetahui. Makanya ikut pendeta Esra program, ku tahu yang ku percaya. Orang percaya Tritunggal, tapi orang juga mesti tahu apa itu Tritunggal, biar sampai sekarang tidak mengerti. Jadi orang pengetahuan dan kepercayaan itu berjalan seiring. Dari mana kita tahu itu Om David untuk kita papa? Karena kita tahu dia yang dari kita kecil. Karena kita tahu menurut akta kelahiran dia tapi orang tua. Jadi iman dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan teman-teman. Nah, banyak orang Kristen mengaku percaya tapi tidak tahu apa yang mereka percaya. Ini jangan sampai menjadi seperti hal ini. Tapi juga yang kedua, ada bahaya yang kedua ialah keyakinan hanya berdasarkan pada akal. Nah, banyak orang-orang yang pintar Alkitab di dunia ini. Banyak pendeta-pendeta yang sangat cerdas. Sangat memiliki posisi pengaruh dalam gereja. Kenapa bisa murtad? Karena iman cuma sampai di akal. Kenapa banyak ahli Alkitab kembali menghancurkan Alkitab? Salah satu profesor Perjanjian Baru, ahli Alkitab Perjanjian Baru paling terkenal di dunia itu dia bernama Bart Ehrman. Kenapa dia lakukan sekarang? Dia berusaha membuktikan kepada orang-orang Kristen bahwa Alkitab ini sudah tidak layak dipercaya.
Banyak pendeta-pendeta yang sudah murtad jatuh. Salah satu pemimpin PAW, Praise and Worship leader dari gereja Hillsong. Tahu tuh gereja Hillsong? Dom PBN kan orang tahu ada gereja. Kenapa bisa jadi ateis? Kan cuma sampai di otak, tidak sampai ke hati, ke perasaan, ke kehendak. Jadi iman kalau cuma sampai di otak, bahaya. Kita sendiri berusaha untuk menjaga diri ini dia supaya jangan cuma sampai di otak. Karena semakin kau belajar teologi, semakin dapat bongkar ini iman. Jadi bahaya kalau cuma sampai di otak. Orang perlu menyerahkan seluruh hidup orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir iman sementara. Nah ini iman sementara itu bahaya. Kalau sakit ingat Tuhan, kalau sembuh hilang. Ini iman sementara. Kalau dapat berkat ingat Tuhan, puji Tuhan. Dapat pergumulan lupa Tuhan. Jadi Tuhan itu orang pembantu dan menjadi orang percaya ketika dia membantu orang, menolong orang. Nah, ini iman-iman sementara ini tidak ada iman sementara. Apalagi orang sebagai orang Calvinis, orang Reform. Orang iman itu sekali untuk selama-lamanya. Jadi sekali selamat pasti selamat. Tidak mungkin orang kehilangan orang keselamatan. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang Kristen murtad di dunia ini. Kalau ada orang yang murtad, dia iman sebenarnya belum sungguh-sungguh. Dia cuma iman melompat dalam gelap, iman yang berdasarkan akal atau iman yang sementara. Nah bukan ini iman yang sejati. Jadi iman yang sejati ialah apa itu iman yang sejati? Sama seperti ketika memilih pasangan hidup kita. Yang pertama berbicara tentang pikiran. Orang harus tahu keberadaan. Mesti kenal pribadinya. Ini iman sejati berbicara pengenalan akan firman Tuhan. Nah mungkin orang bisa percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan kalau orang tidak mengenal firman Tuhan. Yang kedua perasaan. Orang harus mengasihi suami atau istri orang. Orang harus memiliki rasa rindu melewatkan hidup bersama. Yang ketiga berbicara kehendak. Otomatis kalau orang sayang pada dia, boleh cuma kenal pada dia, tidak mungkin cuma cinta pada dia. Harus ada kehendak, ada perbuatan apa? Mesti lamar pada dia. Mesti membuat janji nikah. Nah, ilustrasi ini juga orang bisa terapkan kepada iman yang sejati. Maka iman yang sejati itu berbicara tentang sadar atas dosa. Bagaimana mungkin orang menyesali orang perbuatan dosa? Bagaimana mungkin orang membenci dosa? Bagaimana mungkin orang menghargai pengorbanan Tuhan Yesus? Kalau orang tidak sadar diri, orang ini manusia berdosa. Jangan menjadi manusia yang sombong, yang angkuh, merasa diri suci dan kudus. Coba tanya 100 orang di Manado atau di Amerika. Tanya coba orang satu pertanyaan, apakah Anda merasa diri adalah orang yang baik? Mau jawab, iyo. Apakah Anda merasa diri orang yang jahat? Mau jawab, enggak. Coba tes survei ini. Padahal orang mesti sadar bahwa orang ini orang-orang yang berdosa. Orang mesti tahu penebusan Kristus. Makanya adik-adik penting sebelum beriman mesti tahu ini berita ini. Orang mesti tahu bagaimana Tuhan menebus dosa manusia. Yang kedua berkaitan dengan perasaan. Orang harus berduka cita terhadap dosa. Karena orang pedosa itu Tuhan Yesus tak gantung di atas kayu salib. Karena orang pedosa seseorang, raja di atas segala raja, anak Allah harus menjadi manusia, menderita taat sampai karena orang pedosa. Makanya Yesus bilang kasih yang paling besar itu kasih yang seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya. Karena dia mengasihi orang. Dia dibunuh, dia disiksa. Enak sekali kalau cambuk Yahudi itu cuma 39 kali kalau tidak salah. Mesti 39 kali dicambuk. Masalahnya Tuhan Yesus dicambuk oleh bukan cambuk orang Yahudi, cambuk orang Yunani, orang Romawi. Tidak terbatas. Dia pikul itu salib. Dia mengalami perendahan karena orang semua. Maka perasaan orang juga harus mengucap syukur atas jalan keselamatan. Tindakan mengucap syukur yang paling baik ialah dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Yang terakhir kehendak bertobat dari dosa, menyerahkan diri pada Kristus. Tidak cukup orang tahu Tuhan. Tidak cukup orang tahu berdosa. Tidak cukup orang merasa berduka cita. Tidak cukup orang mau mengucap syukur. Harus ada perbuatan. Harus bertobat dari dosa, menyerahkan diri kepada Kristus. Maka teman-teman, manusia sekali lagi perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi jembatan itu. Yaitu dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus
melalui suatu undangan yang bersifat pribadi. Iman yang sejati berbicara pikiran, perasaan, dan kehendak. Orang mesti miliki 3 aspek ini untuk bisa mendapatkan iman yang menyelamatkan. Maka sekali lagi, apa iman yang menyelamatkan? Iman yang menyelamatkan bukan sekedar berarti menyetujui fakta-fakta mengenai kehidupan Yesus Kristus. Tetapi kita harus berbalik dari dosa dan bergantung kepadanya untuk keselamatan kita. Saudara boleh menyetujui kenyataan bahwa sebuah jembatan cukup kuat untuk melintasi sungai, tapi saudara bisa jadi belum melangkah di atasnya dan menyerahkan hidup saudara kepadanya. Maksudnya begini, orang tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, maka kalau orang belum menyerahkan, belum melangkah, sebenarnya enggak, bukan itu iman yang sejati. Maka iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pribadi satu-satunya, berarti menyerahkan masa depan, kekal hidup saudara kepadanya secara sempurna. Pada waktu saudara melakukan hal itu, saudara memperoleh pengampunan Tuhan, dibebaskan dari hukuman dosa saudara, dan memiliki hidup kekal. Maka di penghujung khotbah ini, adik-adik remaja, teman-teman komisi pembina remaja, dimanapun berada, Tuhan mengundang saudara untuk bertobat, yaitu berbalik dari dosa-dosa saudara. Dan dengan iman menerima Yesus ke dalam hati saudara, sebagai juru selamat pribadi satu-satunya, lalu mengikuti dia sebagai Tuhan yang saudara patuhi dalam hidup saudara. Jadi, Tuhan merancangkan orang untuk memiliki kehidupan yang mencerminkan dan memuliakan dia. Tapi akibat dosa manusia, orang tidak melaksanakan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Bagaimana orang bisa kembali kepada rancangan Tuhan? Tuhan memberikan anugerahnya lewat mengutus anak Yesus Kristus ke dalam dunia menjadi juru selamat orang. Bagaimana orang mau terima ini keselamatan? Lewat iman yang menyelamatkan. Apa iman yang menyelamatkan itu? Berbicara pikiran, perasaan, dan kehendak. Tahu siapa Tuhan juru selamat? Orang sadar bahwa orang berduka cita terhadap dosa. Orang memiliki kehendak untuk bertobat. Ini iman yang menyelamatkan ini. Menyelamatkan itu. Kiranya adik-adik di rumah, bagi yang belum bertobat, bertobat, percaya pada Tuhan Yesus. Karena masa depan itu di tangan Tuhan, bukan di tangan Tuhan. Tuhan yang tahu sampai kapan orang mau hidup di dunia ini. Baru habis corona semua perang dunia, nak war-war di dunia ini dia. Jadi dunia ini tidak menentu teman-teman. Jadi di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu ini, undangan masih ada selama adik-adik dan orang semua masih berhirup, masih menghirup nafas. Undangan Tuhan untuk bertobat, mengajak orang bertobat itu masih ada. Jangan sampai orang menyesal kekal karena salah pilih juru selamat. Orang dijauhkan dari hadirat Allah selama-lamanya. Kiranya ini firman yang bisa diberitakan, berbahagialah mereka yang melakukan, mendengarkan dan melakukan kehendak firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan untuk persembahan dikembalikan kepada liturgos.